masa Daulah Safawiyah, yaitu kemajuan dan kemunduran. Saya akan memaparkan faktor keberhasilan dari abad 1 ya. Faktor keberhasilan dari abad 1 yang pertama, adanya kekuatan militer. Kekuatan militer di sini adalah kekuatan militer yang dibentuk oleh abad 1 sendiri, yaitu militer tadi Isilbas dan Gulam. Setelah kekuatan militer, faktor keberhasilan ekspansi wilayah oleh abad 1 itu ada ambisi Sultan abad 1 yang begitu besar, yang dimana Sultan abad 1 ini sebelumnya menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Turki Utsmani. Jadi sebagian kekuasaan itu diserahkan, kemudian di situ ada masa damai atau apa sih masa damai itu? Senjata. Ya, seperti senjata lah. Yang dimana masa damai itu digunakan oleh abad 1 untuk memperbaiki keadaan istana Safawiyah sendiri, karena sebelumnya memang Daulah Safawiyah ini di internalnya itu masih terjadi banyak konflik dan perpecahan. Dan setelah di internalnya beres, kemudian abad 1 ini melanjutkan ekspansi ke wilayah-wilayah luar. Nah, faktor keberhasilan yang ketiga itu adalah dari kecakapan seorang sultan itu sendiri, yaitu abad 1. Karena abad 1 itu merupakan memang orang yang berbakat, orang yang profesional, dan dalam merancang strategi politik. Jadi dia mengerti kapan harus menyerang, kapan harus mengalah gitu. Seperti yang tadi mengalah itu menyerahkan kekuasaannya. Nah, yang kedua itu ada kemajuannya. Oh, ini berarti tiga nih. Kemajuan ada di bidang ekonomi, di ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan seni. Yang pertama kemajuan di bidang ekonomi ya. Kemajuan di bidang ekonomi itu pada masa abad 1 itu adanya stabilitas politik. Jadi penguasaan Pulau Hormuz namanya dan pelabuhan Gumrun itu menjadi Bandar Abbas. Yang Bandar Abbas itu menjadi sumber pendapatan negara dari kegiatan ekspor dan impor yang menjadi peningkat. Dan Bandar Abbas juga menjadi salah satu jalur dagang antara timur dan barat yang sering direbutkan oleh bangsa Inggris, bangsa Belanda dan bangsa Perancis, yang kemudian menjadi wilayah penuh Daulah Safawiyah.
kemajuan yang kedua adalah kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya, dalam sejarah dinasti di Persia, memang Persia itu adalah bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi gitu. Jadi orang-orangnya berperadaban tinggi dan mencintai keilmuan. Jadi di mana dia berkuasa, di situ keilmuan dijunjung tinggi. Dan makanya tidak heran kalau dinasti Safawiyah ini itu menjadi yang lebih unggul dari dua dinasti yang lain, yaitu dinasti Mughal dan dinasti Turki Utsmani dalam bidang pendidikan. Yang ketiga ada di bidang kebudayaan dan seni. Nah, setelah kemajuan ekonomi, stabilitas politik, stabilitas pemerintahan, kemudian di bidang budaya dan seni, Abad I itu mengalihkan perhatiannya pada budaya dan ekonomi, budaya dan seni. Ya, pada masa itu terciptalah fasilitas-fasilitas yang mewah seperti masjid-masjid tadi juga disebutkan ya, sekolah-sekolah, rumah sakit dan taman-taman yang memang sangat indah. Dan setelah wafatnya Abbas I itu beliau meninggalkan 162 masjid. 162. Nah, sepeninggalannya Abbas I, dia meninggalkan 162 masjid, 48 akademi, 1082 penginapan, dan 273 pemandian umum. Nah, dalam bidang seni itu terlihat dari gaya arsitektur bangunan yang tadi itu, seperti banyak kerajinan, keramik-keramik, dan karpet serta permadani. Nah, selanjutnya ada kemunduran yang pertama itu karena kemunduran Daulah Safawiyah itu yang pertama karena konflik yang berkepanjangan. Jadi karena memang konflik terus dengan Turki Utsmani, karena memang Daulah Safawiyah ini menjadi Daulah Safawiyah yang berpaham Syiah ya, itu menjadi ancaman langsung untuk Turki Utsmani, karena memang kedua daulah ini berseberangan ya, karena Sunni dengan Syiah gitu. Nah, bisa dibilang juga konflik ini tidak pernah berhenti gitu, kecuali yang tadi yang Abbas I itu membuat perjanjian untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya, dalam catatan itu ada gencatan senjata gitu, kecuali itu. Dan kemudian juga konflik lagi sih ya. Yang kedua,
masa setelah Abbas I wafat. Jadi memang karena Abbas I yang paling overpower ya. Setelahnya itu jelek-jelek. Ya. Sultan setelahnya itu jangankan apa ya? Jangankan menyebarkan kekuasaan, mempertahankan aja nggak bisa. Terus setelah itu dan juga ya pasukan militer dari yang dibentuk oleh Abbas I itu pasukan Isilbas dan pasukan Gulag itu tidak kuat dan tidak mempunyai semangat perang yang tinggi. Maka di antara itu ada ini dua faktor yang menjadi kemunduran Daulah Safawiyah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya?